Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun saya pernah alami ya teman-teman. Di video saya kali ini saya mau membahas masalah hati-hati ketika kita sudah mulai meranjak kesembuhan ya teman-teman. Pasti kita jangan sampai lupa dan jangan sampai lalai. Soalnya kenapa? Sewaktu-waktu pasti ada kambuh pasti datang lagi ya kawan-kawan. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga. Saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya juga ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa saya harapkan jangan lupa dibantu di like, komen, dan di subscribe teman-teman. Karena subscribe teman-teman sangat membantu lebih berkembang lagi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, karena di pencet tombol loncengnya teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Jangan sampai lalai kalau kita sudah meraja kesembuhan atau udah sembuh ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya waktu itu pernah mengalami yang namanya sudah enakan beberapa bulan ya, sudah bisa makan enak, nyaman, normal, dan sudah bisa beraktivitas, dan sudah bisa udah bisa kesana kesini lah, jalan-jalan, namanya jalan-jalan, kumpul-kumpul sama keluarga, kumpul-kumpul sama tetangga, itu sudah mulai enak ya teman-teman. Dan tiba-tiba waktu itu ada kejadian seperti panic attack gitu, yang disebut panic attack. Saya itu lagi menunggu anak pos ya, seperti kayak gini, cuma waktu itu menunggunya saya di gedung di daerah Jakarta Selatan. Itu waktu itu saya ada di parkiran di lantai 4 teman-teman. Kejadian itu pas setelah sholat sebelum maghrib ya, karena saya biasa makan tuh jam 5. Biasanya jam 5 sudah pulang ke rumah saya makan, dan waktu itu kan belum pulang. Jam 5 hampir setengah 6 itu saya cari makan, buat makan ke bawah, turun ya teman-teman. Itu turun tidak memakai lift karena lift ada di kantor, jadi pakai tangga biasa. Ketika saya turun saya beli makanan. Waktu itu makanan saya nggak makan di bawah ya teman-teman, saya bungkus. Saya naik ke lantai 4 dengan melalui tangga, tidak melalui pakai lift karena nggak ada liftnya waktu itu di tempat parkiran. Ketika saya sampai di situ di parkiran, di pas mobil itu saya ada yang namanya sesak, langsung nggak bisa napas, dan jantung berdebar-debar tidak karuan, kuat keringet panas dingin ya teman-teman. Waktu kejadiannya itu dengan tiba-tiba, dan saya ketakutan dan berpikiran saya kacau waktu itu, hampir berpikir kayak dulu lagi, kayak berpikir takut mati lagi, seperti itu teman-teman. Nah itu yang saya alami. Saya berpikir apa ini saya kambuh lagi, saya pencet tekan-tekan di perut saya, di ulat saya, kok ini tidak apa-apa, tapi ada keliengan juga, ada pusingnya juga waktu itu, dan kayak kambuh lagi lah teman-teman, seperti kambuh lagi kayak gitu. Napas saya sesak dan tengah-ngah waktu itu ya teman. Saya duduk, itu makanan yang saya beli itu saya nggak sempat makan, saya taruh, saya duduk dulu di mobil ini tenang, sambil sender, sambil ambil napas pelan-pelan, atur napas. Waktu itu sambil nyalain mobil saya pakai AC ya teman-teman, waktu itu biar panas gerahnya itu ketiup, tapi saya nggak tutup rapat kacanya waktu itu.
pelan-pelan sambil minum air putih. Saya minum sedikit-sedikit, saya kan bawa air minum, saya minum sedikit-sedikit sampai 1 jam itu teman-teman yang saya rasakan. Tapi setelah 1 jam itu alhamdulillah agak membaik sampai membaik dengan nggak membaik normal, maksudnya agak mending, tapi pikiran saya kacau teman-teman waktu itu. Kayaknya ini saya kambuh lagi, kayaknya ini saya ada kambuh lagi ya teman-teman. Nah disitulah kejadian saya waktu itu, dan sampai beberapa hari saya tuh pikirannya seperti orang mengalami penyakit itu lagi kawan-kawan, seperti waktu saya sakit lagi kayak gitu. 3 hari 4 hari sampai 2 minggu itu saya rasain kayak gitu, sampai saya berpikiran gak enak, mau makan gak enak, dada saya masih kadang sakit, kadang sebelah kanan sebelah kiri saya rasain waktu itu. Akhirnya saya mencoba mulai dari nol lagi. Saya jaga makannya, saya sayangi lambungnya, saya pola pikirnya, pola tidurnya, olahraganya saya terapin lagi dari nol lagi teman-teman. Dan jangka 2 minggu itu baru agak bukannya membaik ya, udah lumayan membaik gitu. Kejadian itu sangat saya nggak lupakan. Itu pikiran saya tuh takutnya saya mati di situ, di parkiran, di mobil itu. Saya pikirannya udah kacau waktu itu teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya umur panjang, masih bisa membuat video ini lagi sampai sekarang ya teman. Itu kejadiannya sudah lama, waktu itu beberapa bulan yang lalu, ketika saya baru ya 6 bulan atau 8 bulan setelah sembuh ya teman-teman. Nah makanya buat teman-teman yang sudah beranjak, udah enakan, udah ada beberapa persen lah gitu, sudah ada pembaikan beberapa persen, tetap dijaga 3P nya, pola makannya juga, pikirannya yang penting ya teman-teman, pikirannya. Dan yang utama itu pikiran dan lambung ini ya teman-teman, jangan sampai salah makan, dan pikiran kita juga jangan sampai memikirkan penyakit lagi ya. Utamanya ya semuanya lah, 3P nya itu, yang ada 3P nya kita harus jaga ya teman-teman. Itu nggak salah satu ya, semuanya. 2 dijaga, yang lain gak jaga ya sama aja, lebih baik kita jaga semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap masih menjaga 3P nya ya teman-teman. Pola makannya saya masih pilih-pilih, walaupun saya udah bisa makan makanan pantangan ya teman-teman. Saya apabila saya makan sambal itu kalau terasa pedes banget itu saya sudah stop. 2 hari lagi saya nggak berani makan jarak 2 hari itu saya nggak makan sambal, saya stop dulu. Yang pedes-pedes, yang namanya santan itu tuh saya, yang namanya santan walaupun waktu pernah nyoba itu susah ya teman-teman untuk sama saya tuh. Kalau saya makan itu terlalu banyak santan, cepet banget itu saya langsung, yang namanya sensasinya datang lagi, yang perut langsung jangka hitungan jam lah kalau saya habis makan santan. Jangan inilah contohnya, saya habis makan nasi padang itu kuahnya terlalu banyak, itu hitungan jam, 5 jam aja saya langsung mules perut saya dan BAB. Udah gitu BAB nya juga mencret ya teman-teman, nggak keras, paling air kayak gitu yang saya rasakan. Makanya sampai sekarang saya jagalah yang makan makanan yang terlalu sama saya membahayakan saya ya, makanya tetap saya jaga. Itu buat kebaikan kita juga. Banyak teman-teman yang di komen-komen ini bertanya, sering panik, sering takut, dan banyak juga yang menanyakan kepada saya banyak sekali untuk menyamai penyakitnya, apa bapak, apa mas, apa kakak pernah ngalamin ini. Yang namanya asam lambung itu yang kalian pada rasakan, itu saya udah rasakan. Yang namanya cemas, panik, pusing, keliengan, kembung, dada sesak, dada hangat,
sakit belikat, kepala pusing, hidung mampet. Itu semuanya saya udah alami kawan-kawan. Gak usah ditanyain seperti itu apa bapak pernah ngalaminnya, saya udah alamin. Kalau saya udah ngalamin mau bagaimana, apa takut saya bikin video ini cuman ada-ada aja, ikut-ikutan aja? Enggak kawan-kawan, saya ini bilang begini ya sesuai pengalaman saya. 3 tahun saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini, saya terpuruk banget. Saya berkali-kali saya bilang di video ini, di setiap video, beberapa tahun saya terkena penyakit asam lambung. Saya mengalaminya, yang namanya panic attack itu saya udah alami. Itu kan tadi saya udah ceritain. Pusing, kelingan, sempoyongan, yang mau pingsan, mau jatuh seperti ada gempa, udah saya rasakan itu teman-teman, sudah alami. Makanya buat teman-teman, ayo kita sama-sama untuk sehat, untuk kuat kita jaga 3P nya supaya tidak ada pusing, tidak ada kelingan. Yang lagi beranjak kesembuhan, kita jaga benar-benar kesembuhan kita sampai 100%, sampai kita normal lagi, sampai kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, bisa makan yang enak-enak lagi ya, maksudnya bisa makan enak lah, sehari normal 3 kali, dan tidak ada rasa kembung, rasa mual tidak ada datang lagi, dan tidak ada yang namanya mimpi-mimpi buruk tiap malam. Itu yang namanya kita kena penyakit asam lambung itu tiap malam nggak bisa tidur, selalu mimpinya nggak enak ya. Bilang saya itu udah ngalamin kayak gitu. Kalau kita udah sembuh, nggak ada yang namanya nggak bisa tidur atau mimpi-mimpi yang begitu tuh jarang, nggak adalah. Paling mimpi-mimpi itu paling seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau yang kita waktu mengalami penyakit asam lambung itu hampir setiap malam perasaan kita nggak enak, tidur nggak nyenyak, nggak nyaman, sekalinya tidur mimpinya nggak enak, mimpi buruk, mimpi banyak teman-teman seperti itu yang saya udah alami. Kalau kita sudah sembuh total, udah sembuh ya, yang namanya 100% nggak mungkin lah 100% punya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita paling 99% paling totalnya ya. Kita masih banyak kekurangannya, dan masih ada kambuhnya, dan masih ada penyakit-penyakit yang lain yang datang ya teman-teman. Makanya saya bilang sembuhan total kita 99%. Kita jaga bener, walaupun kita masih 20, 30, 40, 50, tetap kita jaga, kita sayangin lambung kita. Utama itu sebetulnya teman-teman, yang kita jaga pertama lambung kita, 2 pikiran. Itu aja sih. Kalau lambung kita sudah tidak kembung lagi, tidak mual lagi, sudah tidak sakit lagi, kalau kita tekan seperti gini, kalau kita tekan segini tidak sakit lagi, tidak ada rasa sakit, itu dikatakan sudah sembuh ya teman-teman. Tapi belum total gitu, sembuhnya belum normal. Kalau udah sembuh itu tidak ada yang namanya gear naik ke atas, dan kalau udah sembuh di sini di perut udah nggak sakit lagi, dada udah nggak terasa panas ya teman-teman, nggak ada sesaknya, tinggal pikiran kita. Nah kita jaga yang kedua, pikiran kita, supaya nggak pusing, supaya nggak oleng, nggak sempoyongan, dan nggak pengen jatuh, pengen kayak gempa gitu teman-teman. Yang sering gempa itu kalau kita lagi mau sholat itu susah. Kalau kita mengalami penyakit asam lambung ini tuh susah, ketakutannya kayak mau gempa ya teman-teman. Pikiran kita jaga. Nah kalau pikiran kita udah normal, pikiran kita udah tidak memikirkan penyakit ini terus, pemikiran kita memikirkan yang sehat, yang jernih, yang ceria, kita punya hobi-hobi gitu, setiap sehari-hari kita itu kita sudah dikatakan sembuh 80-70% ya teman-teman. Dan kita kalau udah makan udah enak, udah normal 3 kali, perut udah tidak kembung, tidak mual, udah tidak sakit lagi, pikiran kita udah nggak kacau lagi, nggak mikirin penyakit, kita memikirkan fokus-fokus hobi-hobi kita, perencana kita, itu udah sembuh teman-teman. Saya nyatakan udah sembuh. Sembuhnya ya 80 apa 90% ya teman-teman. Itu yang saya alami, saya juga seperti itu. Saya juga nggak bisa bilang oh saya udah sembuh total, enggak. Tetap sewaktu-waktu ada kambuhnya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang yang namanya manusia, kadang ada masuk angin,
atau kita penyakit batuk seenggaknya gitu kan. Batuk itu kan dari sini ya, bukan dari lambung. Masa kita mengobatin lambung kan enggak, kita seenggaknya kan kita ngobatin yang di leher kita, apa radang apa gimana gitu. Dan kita kadang-kadang susah bingung mengobatinya dengan terpaksa dengan minum obat atau sirup atau jamu gitu ya, untuk seperti itulah. Jadi kambuhnya kita karena kita sakit yang lain, ada penyakit yang lain, jadi lambungnya ikut. Nah seperti itu yang saya rasakan selama ini. Kadang-kadang kita ada panas dingin meriang, seenggaknya kita kan ke dokter, kita udah bilang punya penyakit asam lambung, dikasih penyakit apa obatnya. Karena kita nggak biasa minum obat, jadi lambungnya saya sedikit-sedikit kena. Setelah meriangnya atau penyakit lainnya sembuh, kita dandanin lagi lambungnya pelan-pelan lagi. Begitu yang saya rasakan selama ini ya teman-teman. Yang namanya total kamu tuh tidak sakit-sakit lagi tuh nggak ada teman. Pasti orang sehat yang nggak punya asam lambung aja juga pasti besoknya sakit, atau besok-besoknya atau lusanya apa minggu depannya apa bulan depannya pasti ada datang sakit yang batuk pilek atau apa, masuk angin atau meriang. Yang seperti itu kita juga manusia biasa, pasti dapat kayak gitu, datang penyakit itu ya teman-teman. Itu yang saya rasakan sama ini. Semoga teman-teman yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung ini, saya doakan semoga cepat-cepat diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesabaran dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi, aktivitas yang normal lagi, bisa makannya normal lagi, bisa enak lagi, bisa bisa ngobrol soal sini sama teman-teman lagi, bisa kumpul-kumpul gitu, dan bisa jalan-jalan bersama keluarga, sama anak istri, bareng-bareng lagi seperti dulu lagi. Saya doakan semoga seperti itu ya teman-teman. Dan jangan selalu mikirin penyakit ini kapan sembuhnya, kapan sehatnya. Kita losin aja, jangan pikirin penyakit ini ya teman-teman. Intinya gitu, kita cuekin aja kalau penyakit ini yang datang sih. Yang penting seperti itu aja. Dan buat saya juga ya teman-teman, doakan saya juga teman-teman, semoga saya juga selalu sehat, selalu kuat lagi, panjang umurnya, bisa nemenin teman-teman lagi seperti kayak gini ya teman-teman, buat sharing-sharing aja ya. Apabila ini bermanfaat video saya ya alhamdulillah, semoga video ini menjadi wasilah buat teman-teman. Apabila tidak bermanfaat ya cuekin aja lah gitu ya teman-teman. Ini cuman saya menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, yang penyakit yang pernah juga saya alami selama 3 tahun. Dan sampai di sini aja video saya ya teman-teman. Jangan lupa dibantu di like dan di komen dan di subscribe juga ya video-video saya, karena video ini juga belum berkembang, subscribe-nya juga baru sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, apabila ada salah-salah kata atau pengucapan saya itu saya mohon maaf. Dan akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.